Shalom saudara-saudara, berjumpa kembali dengan kami ya dalam program pembinaan di hari ini. Saudara, hari-hari ini dunia sedang dilanda oleh kesulitan. Kota-kota besar sedang dilanda oleh kesulitan, bahkan sampai ke kampung halaman kita, dimanapun hari ini sedang mengalami kesulitan akibat COVID-19. Ada banyak orang yang mengeluh memang, ada banyak orang yang putus asa, ada banyak orang yang kehilangan harapan hari-hari ini. Nah, pertanyaannya buat kita adalah apakah memang penderitaan, kesulitan, pergumulan, dan tantangan hidup itu adalah penyebab dari kegagalan manusia? Apakah kesulitan hidup, tempaan, atau terpaan masalah dan bencana sekalipun itu menjadi sebuah alasan yang kuat bagi manusia untuk menyerah atau tidak? Saudara, dalam kehidupan kita harus tahu bahwa ada banyak sekali orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa dalam hidup ini. Justru mereka mengawali hidupnya atau seluruh perjalanan hidup mereka sebagian besar itu ditimpa oleh persoalan hidup, disertai dengan pergumulan hidup. Ya, saudara, di Alkitab pun banyak mengisahkan tentang hal itu, saudara ya. Mungkin ketika kita mendengar kisah dari orang-orang di daerah kita, di kampung halaman kita ya, di Kalimantan dan sekitarnya, mereka berkata, dulu saya orang yang begitu sulit, dulu saya orang yang begitu tertekan, bahkan seringkali terhina, seringkali dibully dan lain sebagainya. Namun kini saya justru melihat bahwa semua yang saya alami dan saya lalui itu merupakan sebuah proses yang membentuk hidup saya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Alkitab pun berkali-kali mengisahkan tentang orang-orang yang dalam kehidupannya itu sering mengalami berbagai macam persoalan dan pergumulan hidup ya. Salah satu contoh adalah seorang tokoh yang bernama Yusuf. Yusuf ini dikisahkan dalam Alkitab sebagai seorang pemimpin ya. Pada masa dewasanya dia menjadi seorang pemimpin sebagai perdana menteri atau tangan kanan raja di Mesir, saudara. Jadi Yusuf ini ketika dia masih remaja, dia bermimpi suatu ketika dia akan menjadi pemimpin yang berpengaruh ya, bahkan memimpin keluarganya, memimpin masyarakatnya, begitu ya. Namun suatu ketika ia mengalami yang namanya dibully oleh kakak-kakaknya, saudara. Karena kakak-kakaknya melihat dia ini aneh nih ya. Masa dia akan memimpin kami? Dia adik kami kok dia memimpin kami. Sehingga Yusuf yang memimpikan cita-cita yang begitu tinggi itu akhirnya dibuang ke sumur, saudara, oleh kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya membuang ke sumur supaya Yusuf ini mati, begitu ya. Namun karena ada belas kasihan dari salah satu kakak-kakaknya Yusuf ini, akhirnya mereka mengatakan, ya sudahlah, kita jangan biarkan dia di sumur dan mati, kita jual saja dia untuk menjadi budak, saudara ya. Jadi Yusuf ini sempat masuk ke dalam lubang sumur, dimasukkan ke dalam lubang sumur. Ibarat kata seperti hidup kita hari ini, kita itu seperti ada di dalam lubang sumur, begitu ya. Ke kanan salah, ke kiri salah, ke depan, ke belakang salah, saudara ya. Di mana-mana ada COVID-19 ya kan. Kita harus dikarantina, semuanya dilakukan dari rumah, belajar dari rumah, kerja dari rumah, saudara ya. Tapi memang seharusnya orang yang punya mimpi, ya, orang yang punya cita-cita, orang yang punya tujuan hidup, itu orang yang tidak bisa dikalahkan, tidak boleh dikalahkan oleh sumur, tidak boleh dikalahkan oleh tekanan, himpitan, masalah yang ada di sekitar kita, termasuk oleh virus COVID-19. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa tidak berapa lama setelah Yusuf itu dimasukkan ke dalam sumur kosong atau sumur kering, kakak-kakaknya mengangkat dia dan menjual dia ke Mesir, ya. Pedagang-pedagang budak membeli Yusuf. Saudara, keluar dari sumur tidak lantas menjamin orang itu bebas selama-lamanya. Keluar dari masalah, keluar dari pergumulan, keluar dari persoalan yang satu belum tentu menjamin bahwa orang itu akan bebas dari masalah, saudara ya. Sehingga tidak menjamin juga bahwa ketika COVID-19 ini berakhir, maka kita akan aman seterusnya. Belum tentu, saudara ya. Nah, Yusuf dijual sebagai budak, saudara. Semakin jauh dari harapan mimpi-mimpinya, semakin jauh dari harapan cita-citanya, bukan? Apa yang bisa dilakukan oleh seorang budak? Seorang budak akan hidup dan mati di tangan majikannya. Tidak punya kebebasan untuk meraih cita-cita, membangun cita-cita, mengembangkan diri, selain mengerjakan tugas yang disuruh oleh tuannya seumur hidup sampai mati. Ia tidak punya hak apa-apa, termasuk ia tidak punya hak untuk hidup, saudara. Hidupnya itu di tangan majikannya. Namun kita lihat Yusuf, saudara, dia tetap menjalankan mimpi-mimpinya. Dia tetap mengimani dan meyakini cita-citanya bahwa bersama Tuhan dia akan menang, saudara. Dan luar biasa rupa-rupanya
Orang-orang yang menjalankan mimpi dan cita-citanya itu dengan tegar, karena cita-cita itu datang dari dalam, saudara, dia tetap bisa berkarya meskipun statusnya sebagai budak. Dan betul teman-teman, Alkitab mencatat ternyata bahwa di rumah Potifar, ya, dia menjadi seorang budak di salah satu pejabat Mesir, saudara ya. Dia itu dikatakan dipercayakan seluruh pekerjaan rumah. Semua yang dari A sampai Z itu dikerjakan oleh Yusuf. Dia memanage, dia mengatur semua, saudara. Yang tidak diatur dia hanyalah makanan Potifar saja. Dan yang tidak bisa diatur oleh dia adalah istri Potifar saja. Saudara, selain itu semua diatur oleh Yusuf. Ini memperlihatkan bahwa Yusuf orang yang mandiri. Kedua, Yusuf orang yang bertanggung jawab. Ketiga, Yusuf orang yang sungguh-sungguh tahu bahwa dia bekerja. Dia bisa mengatur dirinya karena dia tahu bahwa dia punya cita-cita dan punya tujuan hidup. Saudara, kondisi dia sebagai budak tidak mampu dan tidak boleh mengalahkan dia. Artinya saudara, ada banyak orang yang tidak budak hari ini tapi bermental budak. Tapi berbeda dengan Yusuf, dia budak tapi dia tidak bermental budak, saudara. Kalau budak itu maunya disuruh-suruh, benar gak? Kalau ada orang yang mengawasi dia kerja, makanya pakai cambuk tuh pengawas kerja, mandor-mandor, ya kan? Kalau nggak ada, dia nggak kerja. Itu namanya mental budak. Namun beda dengan Yusuf. Walaupun tidak ada tuannya yang lihat, dia mengerjakannya. Karena dia punya cita-cita, dia tahu tujuan hidupnya, dan dia punya tanggung jawab mengatur dirinya, dan dia tidak mau berkata, aku ini budak. Saudara, hari ini ada banyak orang yang sekolah di rumah, kan? Benar gak? Teman-teman juga, saudara-saudara juga sekolah di rumah, kan? Semua dikerjakan dari rumah. Saudara-saudara, disitulah ukurannya. Di sana dan di saat itulah kita diukur dan dilihat. Apakah kita ini punya mental yang bertanggung jawab, punya mental seorang pemimpin atau tidak? Apakah kita mengerjakan tugas sekolah kita dengan baik atau tidak? Karena nggak ada guru, di rumah aja. Ya kita itu bangun, nggak usah pakai mandi lah, nggak ada yang lihat ini kan. Belajar bisa sambil tidur, sambil makan, saudara ya kan. Asal-asalannya, nyontek saja, tanya sana, tanya sini. Saudara, akhirnya apa? Orang itu meremehkan dirinya, dia secara langsung telah menjatuhkan dirinya begitu rupa. Nah, oleh sebab itu, kalau kita belajar dari Yusuf, justru di saat-saat seperti ini, semua kita atur sendiri, bertanggung jawab ya. Pagi-pagi kita bangun, kita mandi, kita sarapan, kita siapkan diri untuk sekolah. Walaupun di rumah, tidak dilihat guru, tidak dilihat oleh orang tua, tidak dilihat oleh kepala sekolah, namun kita bisa berkarya, kita belajar dan belajar. Nah, memang Alkitab berkata bahwa Yusuf itu orang yang manis sikapnya dan elok parasnya, ya kan? Manis sikapnya berbicara tentang integritas, berbicara tentang kemampuan, berbicara tentang tanggung jawab dan seterusnya. Dan itu yang membuat ternyata istri Potifar suka sama Yusuf. Selain itu Yusuf punya penampilan yang cakep kata Alkitab. Jadi istri Potifar itu naksir sama Yusuf. Nah, saudara, ternyata Yusuf ini adalah orang yang hidup meskipun dia sebagai budak, tapi dia tahu dia dicintai oleh Tuhan, Tuhan menyertai dia. Dan Yusuf takut kepada Tuhan, Yusuf mengasihi Tuhan, menghargai Tuhan, dan dia mengerjakan semuanya itu seperti kepada Tuhan. Ini penting. Mengerjakan segala sesuatu itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kalau teman-teman di rumah sedang mengerjakan tugas pelajaran sekolah, maka kerjakanlah itu seperti kepada Tuhan, untuk Tuhan, bukan sekedar untuk sekolah atau untuk guru. Karena kalau sekedar untuk sekolah atau untuk guru, maka ketika guru tidak mengawasi, sekolah tidak mengawasi, kita akan kerja asal-asalan. Tapi ketika kita melakukan itu untuk Tuhan, maka Tuhan melihat kita dimanapun kita berada, maka mau tidak mau kita melakukan yang terbaik. Nah, lanjut cerita tentang Yusuf, teman-teman ya. Jadi istri Potifar ini suka dan menggodai Yusuf. Dan istri Potifar itu merayu Yusuf untuk tidur dengan dia. Tapi apa perkataan Yusuf? Ibu, semua di rumah ini telah tuanku percayakan kepadaku, telah suamimu percayakan kepadaku. Semuanya aku melakukan pekerjaanku dengan baik. Dia mempercayakan aku. Yang tidak dipercayakannya kepadaku adalah engkau, karena engkau adalah istrinya. Jadi aku tidak mau tidur dengan engkau. Lagian kalau aku perbuat itu, hai ibu Potifar, aku ini telah melakukan dosa kepada Allah. Aku tidak mungkin melakukan dosa dan melakukan perbuatan yang tercela ini dan berdosa kepada Allah. Ini yang hebat. Ini adalah orang yang tahu siapa dirinya dan tahu siapa Tuhan. Seharusnya Yusuf bilang, kalau aku lakukan ini nanti aku berdosa sama tuanku, sama tuanku Potifar. Nah, si istri Potifar bisa punya alasan, gak apa-apa, dia gak ada di sini kok, gak ada CCTV, gak ada yang lihat, gak ada yang tahu, cuma kita berdua. Tapi ketika Yusuf bilang, aku gak mungkin berdosa kepada Allah, waduh, akhirnya istri Potifar itu
Aduh, bohwat ya. Akhirnya dia mendorong Yusuf. Yusuf lari dan dia ambil bajunya Yusuf, seolah-olah dia mengatakan Yusuf ingin memperkosa aku. Saudara, dan dia memfitnah Yusuf dan Yusuf akhirnya dipenjara. Saudara, udah budak di penjara. Pernah nggak kita mengalami peristiwa seperti ini? Ya, ini ibarat kata sebuah keadaan titik nadir, di bawah titik nadir. Kita mungkin berkata, aku dilahirkan di kampung halaman, orang tuaku susah. Aku setiap hari itu dimarahin sama orang tua, sama keluargaku. Semenjak aku kecil, aku dititipkan di rumah keluarga, papa dan mamaku berpisah. Aku selalu dipukul, kepadaku dikatakan bodoh, anak yang tidak tahu diri dan lain sebagainya. Oh saudara-saudara, itu semua melukai hati kita, itu menyakitkan hati kita. Ibarat kata seperti suasana Yusuf sedang berada di penjara, budak lagi. Bukan karena salahnya dia difitnah, bukan karena salahnya dia di penjara, saudara. Dia justru ingin melakukan sesuatu yang memuliakan Allah, namun dia di penjara. Saudara, kita seringkali merasa seperti di penjara juga hari-hari ini kan. Dengan kondisi kehidupan kita setiap hari, dengan keadaan kita setiap hari, kita merasa seperti di penjara. Namun persoalannya penjara yang memenjarakan Yusuf tidak mampu memenjarakan dia secara utuh. Hanya bisa memenjarakan tubuh jasmaninya saja, tapi dia tidak bisa memenjarakan otaknya, tidak bisa memenjarakan jiwanya, tidak bisa memenjarakan rohnya, tidak bisa memenjarakan mimpi dan cita-citanya. Yusuf tetap berkarya. Justru di dalam penjara itu, Yusuf berjumpa dengan orang yang pada akhirnya memberitahukan kemampuannya. Oh saudara-saudara, Yusuf bisa menerjemahkan mimpi-mimpi yang luar biasa, khususnya terhadap negara Mesir. Yusuf bisa menerjemahkan mimpi bahwa ada 7 tahun kelimpahan, tapi ada 7 tahun kelaparan. Saudara, di saat itulah Tuhan membuktikan bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Alkitab berkata bahwa Tuhan menyertai dan memberkati Yusuf. Sehingga meskipun dia di penjara, meskipun dia berada di bawah titik nadir, namun karena Tuhan bersama-sama dengan dia, maka segala sesuatu bisa berubah. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, percayalah ketika engkau percaya pada Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah mati di kayu salib itu, Tuhan yang sudah menanggung segala kutuk nenek moyangmu, Tuhan yang sudah menanggung segala sakit penyakitmu, Tuhan yang sudah mematahkan dosa, sudah menggantikan hukuman kita. Kita diberikan surga, jalan ke surga terbuka buat kita, pintu surga terbuka buat kita. Saya terlalu percaya bahwa kalau surga sudah diberikan buat kita, mana mungkin segala sesuatu yang ada di dunia ini yang kita perlukan Tuhan tidak buka jalan, Tuhan tidak siapkan. Tuhan siapkan, Tuhan siapkan. Cuma masalahnya apakah kita mau berjuang atau tidak. Kita punya tujuan nggak? Kita punya cita-cita nggak dalam hidup ini? Dan kita ingin berjuang. Kita mau berjuang mati-matian untuk cita-cita kita. Saudara, Yusuf tetap berjuang. Yusuf tidak menjadi pemimpin di Mesir itu terjadi kayak simsalabim 1-2 hari jadi. Enggak, sebuah proses yang panjang. Masuk sumur, jadi budak, oh difitnah, masuk penjara. Itu sebuah proses yang begitu kelihatannya berat sekali. Namun proses itu rupanya Tuhan izinkan. Luka hati, sakit hati, kecewa, mungkin marah dan lain sebagainya itu Tuhan izinkan terjadi agar itu membentuk pribadi Yusuf. Sehingga suatu saat nanti ketika Yusuf menjadi seorang pemimpin, dia tidak sombong, dia tidak lupa diri. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, percayalah bahwa di dalam Tuhan kita pasti diberi kekuatan. Cuman masalahnya adalah kita juga harus berjuang. Jangan cuma kita berdoa, jangan cuma kita punya cita-cita tapi kita tidak mau berjuang. Contoh sederhananya begini. Wah, kita mendengar sebuah program bisa berbahasa Inggris dalam waktu 3 minggu. Belilah CD, belilah buku ini, program yang sangat bagus. Sudah diteliti. Ketika Anda punya program ini dengan harga 2 juta rupiah, maka dijamin 3 minggu Anda bisa berbahasa Inggris. Wah, semua tertarik ya? Wah, saya pengen bisa berbahasa Inggris supaya saya bisa keluar negeri, saya bisa sekolah sampai ke luar negeri dan lain sebagainya, saudara. Anda membeli produk itu, saudara, dan Anda tunggu 3 minggu. Pertanyaan saya, apakah setelah 3 minggu Anda bisa berbahasa Inggris? Saudara, Anda punya alat, Anda punya bahan, Anda punya program, tapi itu Anda tidak pernah pakai dengan baik dan benar. Anda tidak mau berjuang setiap hari untuk belajar, maka itu cuma sekedar alat saja. Anda tidak akan pernah bisa berbahasa Inggris. Saya bilang sama anak-anak bahwa les itu hanyalah alat. Les itu hanya 1 jam, 1 jam setengah itu hanyalah alat untuk melengkapi kita. Tapi yang paling penting itu setelah les di rumah,
1 minggu itu kita mesti belajar sendiri, semua kita kembangkan diri, sehingga ketika kita berjumpa di les yang akan datang, ada peningkatan. Jadi percuma kalau ikut les 1,5 jam, udah tutup buku seminggu, ketemu lagi di les, nggak akan pernah bisa menolong kita. Justru les itu menuntun kita untuk semakin belajar dan belajar. Saudara, itu yang namanya perjuangan. Ketika kita berjuang, berarti kita sedang memaknai tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita itu bagus. Namun tujuan hidup yang tidak pernah dikerjakan itu sebuah kebohongan. Bekerja, berjuang itu bagus. Namun bekerja dan berjuang tanpa punya tujuan, maka kita akan putar-putar di situ saja. Ya, putar-putar di situ. Kita cuma berjuang bekerja, tapi kita tidak tahu mau kemana kita. Mau kemana kita? Iya kan? Ibarat kata Anda naik mobil, lalu kemudian Anda berkata, aku mau pergi. Kemana? Ya pokoknya pergi aja. Yang penting mobil ini berjalan. Yang penting mobil ini bergerak. Kalau bisa ngebut lebih bagus. Mau kemana? Gak tahu. Nah, ini namanya orang yang tidak punya tujuan. Sehingga ada orang yang berkata, orang yang tidak punya tujuan itu tidak akan pernah nyasar dalam hidupnya. Tidak akan pernah tersesat. Betul juga. Dia tidak punya tujuan. Dia gak pernah tersesat. Tapi dia tidak pernah sampai kemanapun. Dia tetap berkeliling-keliling karena dia tidak punya alamat dan tujuan, kan? Tapi orang yang punya tujuan, orang yang punya alamat tujuan, orang yang punya goal, orang itu akan tahu ketika dia tersesat. Wah, aku udah tersesat nih, tujuanku ke sana. Kenapa aku ke sini? Aku balik arah. Kembali lagi, itu tujuanku. Nah, oleh sebab itu teman-teman, penting membangun sebuah tujuan. Membangun sebuah cita-cita di dalam Tuhan. Inilah yang akan menguatkan Anda, inilah yang akan menguatkan kita semua dalam berjuang di era pandemi ini. Sehingga kita akan merasa dan melihat bahwa perjuangan kita tidak sia-sia karena ada sebuah tujuan. Apapun badai, apapun penghalang, apapun rintangan, tembok yang sedang menghalangi kita, ketika kita punya tujuan, maka kita akan melewatinya. Tidak peduli itu sedang menurun, lembah, lereng. Tidak peduli itu memasuki tempat yang gelap, lembah-lembah yang gelap. Namun karena kita tahu kita punya tujuan, maka suatu hari nanti semuanya akan menjadi terang. Nah, Yusuf itu loh, masuk dalam lubang sumur, aduh jadi budak, masuk penjara. Ini proses yang Tuhan inginkan terjadi buat kita. Saudara, SEAL Team 6 itu pasukan yang paling elit di Amerika Serikat yang melakukan misi mengalahkan Osama bin Laden, ya. Saudara, hanya 25 orang dan misi itu dilakukan hanya selama 40 menit. Saudara, semua misi berhasil dengan baik. Misi yang begitu sukar sekali menangkap orang yang disebut teroris nomor 1 dunia, saudara. Mengapa? Karena ketika mereka latihan, mereka dipersiapkan dengan begitu luar biasa. Mereka latihan dengan begitu berat, saudara. Dan memang dikatakan bahwa latihan dasar dan paling berat adalah latihan Basic Underwater Demolition, saudara, atau disingkat BUDS. Ini dilakukan pada masa 6 bulan pertama latihan. Jadi 6 bulan itu latihannya adalah Basic Underwater Demolition. Salah satu bagian dari latihan ini menuntut aktivitas seorang calon prajurit selama 120 jam. Non-stop tanpa tidur. Yang meliputi berenang, lari maraton, latihan halang rintang, menyelam, hingga melakukan navigasi. Selama 5 hari yang dijuluki Minggu Neraka, setiap peserta dibiarkan selalu dalam keadaan dingin, basah, lapar, dan tidak tidur. Begitu beratnya latihan ini sehingga disebut neraka. Dan semuanya dari peserta yang ikut, saudara, selalu saja 85-90% gagal. Artinya hanya kurang lebih 10% yang lulus. Misalnya ada 100 orang yang ikut pelatihan ini, hanya ada 10 orang yang lulus. Saudara-saudara, mereka itu mampu menghadapi kekerasan, mampu menghadapi penderitaan, mampu menghadapi kesulitan hidup, saudara. Karena mereka ditempa, mereka digojlok dengan begitu rupa, dan menghasilkan orang-orang, prajurit-prajurit yang tahan banting, yang kuat, bahkan yang menang. Anda ingin menggapai tujuan hidup Anda? Anda ingin menggapai keberhasilan dalam masa depan Anda? Mari, lihatlah pergumulanmu, lihatlah keadaanmu hari ini di tengah-tengah COVID-19, dengan berbagai macam kesulitan, dengan berbagai macam tantangan, dengan mungkin orang tuamu yang sedang sulit dalam usaha dan pekerjaan, mengalami kesulitan di sana sini, saudara, dan juga bahkan kita mungkin seringkali kena pelampiasan dari kemarahan mungkin, dari keadaan yang ada, kesulitan untuk sekolah, kesulitan untuk melanjutkan studi. Kita bahkan masih belum tahu kemana kita akan melanjutkan studi setelah tamat SMA. Ya, begitu kabur, masih hitam pekat. Namun mari, milikilah Tuhan Yesus yang akan menolong, menopang kita, memberikan pengharapan. Ya,
Sebab Yeremia 29 ayat 11 berkata kepada kita, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itulah rancangan Tuhan buat kita. Jadi jangan khawatir apapun yang sedang kau alami, apapun yang sedang kau rasakan hari ini. Tuhan menyertai engkau, Tuhan yang sudah mati, Tuhan yang sudah bangkit, Tuhan yang sudah naik ke surga menyiapkan tempat untuk kita semua, untuk engkau dan saya. Maka Dia Tuhan yang sama yang akan menyertai kita. Tuhan yang telah menyertai Yusuf di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Maka Tuhan yang sama itu juga akan menyertai engkau dan saya. Engkau merasa tidak mungkin, engkau merasa itu merupakan sebuah hal yang mustahil. Tapi percayalah, selama engkau punya mimpi, engkau punya cita-cita untuk kemuliaan Tuhan, untuk Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan menopang engkau, Tuhan akan menyertai engkau. Jangan lupa, ikutilah semua mimpi dan cita-citamu itu dengan sebuah nilai juang, sebuah perjuangan yang kuat, dilandaskan oleh kasih dan cinta kepada Tuhan, bahkan kepada keluargamu, kepada guru-gurumu, dan kepada setiap orang yang ada di sekitarmu. Tuhan Yesus memberkati.